Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retalina. Saya mahasiswi Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Islam. Pada video kali ini, saya akan membuat video yang berjudul Pemrosesan Emosi untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Untuk mengetahui tentang materi yang saya sampaikan pada hari ini, diharap teman-teman bisa menyimak dan menonton pada video kali ini. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada suatu pengertian tentang suatu pemrosesan emosi, di mana yang kita ketahui bahwa emosi ini atau emosi yang dirasakan adalah suatu persepsi tentang suatu perubahan di dalam tubuh kita. Sehingga salah satu dari teori paling awal dalam emosi ini dengan ringkasnya dia menyatakan bahwasanya oleh psikologi Amerika, khususnya William James beliau ini mengusulkan bahwa suatu seringkali kejadian dalam keadaan emosi, yaitu kita menerima suatu situasi yang akan memperhatikan reaksi kita di sekitar kita. Persepsi ini, kita terhadap reaksi ini adalah suatu untuk proses emosi yang kita alami, sehingga pengalaman emosi atau emosi yang dirasakan terjadi setelah perubahan tubuh yang timbul atau memunculkan suatu reaksi. Nah, adapun selanjutnya menurut teori Cannon-Bart, teori ini menyatakan suatu bahwasanya emosi yang dirasakan atau dari respon tubuh kita ada suatu kejadian yang berdiri sendiri tanpa ada suatu paksaan. Menurut teori ini, kita pertama kali menerima suatu potensial yang dihasilkan dari dunia luar. Kemudian, daerah dari otak kita yang lebih rendah ini mengalami suatu seperti hipotalamus atau diaktifkan oleh otak yang lebih rendah. Ini kemudian mengirim suatu output dalam dua arah, yaitu yang pertama ke organ-organ tubuh kita dan otot-otot eksternal untuk menghasilkan suatu ekspresi dalam emosi dalam diri tubuh kita. Kedua, ke contraction cerebral di mana ada diaman pola hubungan dari daerah otak yang lebih rendah. Otak yang diterima ini lebih rendah sebagai emosi yang seseorang individu rasakan. Nah, kemudian kita masuk kepada menurut Goleman mengemukakan suatu emosi pada beberapa macam, yaitu yang pertama, marah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan atau cinta, terkejut, jengkel, rasa kesal kita terhadap seseorang, dan malu. Dia juga menyatakan bahwasanya perilaku dalam individu ini dia akan muncul dengan sendirinya, sangat banyak diwarnai dengan diiringi emosi di mana dasar individu mencakup suatu emosi positif dan emosi negatif. Emosi negatif sendiri yaitu perasaan-perasaan yang tidak diinginkan dan menjadikan kondisi psikologis yang tidak aman atau tidak nyaman pada seorang individu. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk emosi. Yang pertama, amarah. Di mana kita ketahui setiap individu itu pasti merasakan suatu rasa yang marah apabila seseorang atau dia melakukan suatu kesalahan, pasti akan terjadi timbulnya emosi suatu kemarahan. Yang kedua, kesedihan. Setiap individu pasti merasakan kesedihan, entah itu kesedihan apa yang dialami, mungkin kesedihan ya dengan meluapkan emosi sehingga kesedihan itu muncul dengan sendirinya. Yang ketiga, rasa takut. Rasa takut ini yang berlebihan sangat tidak baik pada seorang individu. Yang keempat, kenikmatan, di mana kenikmatan ada seorang yang setelah ia melakukan suatu emosi atau melampiaskannya sehingga dia tuh merasa nyaman atau lega pada saat dia sudah melampiaskan hal yang dianggapnya itu nyesek dalam dirinya sendiri. Nah, selanjutnya cinta. Mungkin pada saat dia jatuh cinta atau apa, dia merasakan suatu bentuk emosi yang muncul, entah dia merasa cemburu atau apa, sehingga emosi dalam seorang individu itu muncul. Yang terakhir ini malu, di mana malu ini akan memberikan suatu efek pada bentuk emosi. Selanjutnya, pada penjelasan materi yang telah saya sampaikan,
dapat kita simpulkan bahwasanya emosi itu merupakan suatu respon dari dalam diri manusia yang muncul karena reaksi dari luar atau orang sekitar. Sehingga emosi itu juga dapat dikatakan sebagai suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku dan emosi pada seorang individu. Emosi seringkali didefinisikan dalam istilah perasaan atau feeling. Misalnya pengalaman-pengalaman afektif, kenikmatan atau ketidaknikmatannya terhadap seseorang, misalnya seperti marah, takut, bahagia, dan rasa sedih, sehingga emosi itu sangat erat dengan kaitannya dengan ilmu psikologi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata maupun perilaku saya yang kurang baik, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi